Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kita semua berharap berkat Tuhan tetap ada pada kita dalam limpahan kasih, sukacita dan damai sejahteranya. Mari kita akan tetap mengandalkan Tuhan, menyelamkan diri kita di dalam Tuhan, menyatukan diri kita dengan kuasa-Nya, supaya kehidupan kita boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, berbagi berkat bagi sesama. Bacaan firman Tuhan hari ini dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat 8. Satu ayat saja. Surat Roma pasal 12 ayat 8. Kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami merasa kecil dan kami tidak mampu melakukan perkara besar. Oleh karena itu kami menutup diri kami. Tapi tidak jarang kesombongan kami keluar ketika kami menganggap diri kami ini besar, menganggap remeh sesama kami, tidak mengandalkan Tuhan, dan menjadikan sesama kami ini bukan siapa-siapa. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami sekarang belajar akan cinta kasih Tuhan, supaya kami boleh melihat pekerjaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kami, hingga kami boleh menyatukan diri kami dengan Kristus, dan kuasa-Mu boleh menjadi kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berfirman kepada kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang itu yang kepingin melakukan sesuatu buat Tuhan. Tetapi dia berkata, aku ini kan cuma lulusan SMP, cuma lulusan SMA, nggak bisa lah berbuat banyak. Ya, karena itu ya udahlah, daripada malu, aku tidak berbuat apa-apa buat Tuhan. Ya lihat saja, kepingin sih kepingin, tapi malu gitu ya. Lalu ada orang yang sarjana, waduh sampai S3, pinter sekali. Dan ketika dia ditanya, bagaimana apakah kamu ingin melakukan sesuatu bagi Tuhan? Mau, tapi tidak punya waktu. Saya punya kepandaian. Saya bisa memikirkan banyak perkara besar untuk pertumbuhan gereja. Tapi maaf, saya tidak punya waktu sekarang ini. Nanti ya, tunggu kalau saya ada waktu, saya akan segera berpikir entah kapan itu terjadinya. Nah, jadi dua contoh ini membuat gereja tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Ada lagi contoh lain, orang yang mau bekerja tapi dengan mengandalkan dirinya, kesombongannya. Kenapa demikian? Karena dia ingin menutupi kekurangannya. Jadi dia tampil dengan kekuasaannya, kekuatannya, kemampuannya, ngatur sana, ngatur sini. Pokoknya dia kepinginnya didengar terus. Namun itu semua terjadi karena ada latar belakang. Dia berawal atau berasal dari seorang yang ketika muda sering dibully. Sering dibully, dianggap remeh, karena kamu dari keluarga tidak mampu, karena kamu tidak punya apa-apa. Tetapi kemudian semangat anak ini bangkit, lalu ingin melupakan masa lalunya, menutupnya, menguburnya dengan cara berkuasa. Akibatnya ketika dia melakukan pelayanan, ya tidak berhasil, ya banyak orang nggak suka. Ada ya orang yang mau nurut ya, dalam arti mengharapkan sesuatu dari dia. Juga nggak tulus, nggak apa-apa lah deketin aja orang ini. Kalau kita bisa ngomong baik-baik, wah dia nanti baik, kita dikasih macam-macam. Jadi jangan dimusuhin ya, meskipun ngomongnya nggak enak, suka ngatur, suka ini, suka itu. Jadi tidak ada ketulusan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempergunakan karunia untuk hidup. Jika untuk menasihati, baik nasihati dengan baik. Siapa yang mau membagikan sesuatu, ya melakukannya dengan ikhlas, ya, bukan karena terpaksa atau dengan latar belakang tertentu, kepingin menjadi sombong, kepingin terkenal, atau menutupi masa lalunya. Siapa yang ingin memberi pimpinan, lakukanlah itu dengan rajin. Jadi kalau mau jadi pemimpin juga boleh, tapi bukan pemimpin untuk membanggakan diri. Memimpin datang kepada Kristus. Memimpin untuk orang menjadi rendah hati. Memimpin untuk menjadi orang mengenal Kristus. Kerendahan hati dari dirinya menjadi teladan bagi orang banyak. Kemudian lakukanlah semua itu dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya juga dengan sukacita. Jadi bukan dengan keterpaksaan untuk membanggakan dan membesarkan diri. Nah,
Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah sungai kecil. Sungai ini namanya apa? Sebuah atau apa ya? Nah, pokoknya ada sungai kecil gitu ya, yang berasal dari mata air di atas gunung. Jadi dari mata air di atas gunung bisa mengalirkan air yang cukup besar menjadi sebuah sungai meskipun bukan sungai besar. Nah, aliran sungai kecil ini disukai oleh banyak penduduk karena bisa memberi berkat, ya, mengairi sawah ladang, tetapi juga airnya yang cukup jernih ketika disaring 1-2 kali bisa untuk dinikmati kehidupan, entah untuk minum, entah untuk masak. Jadi mata air yang bagus ini banyak dipergunakan oleh penduduk. Dan penduduk juga menjaga mata air atau sungai kecil ini untuk tidak menjadi kotor. Tidak boleh nyuci di dalam sungai, tidak boleh buang sampah, bolehnya untuk dinikmati. Diambil airnya ke sawah, dialirkan ke sawah-sawah boleh. Diambil airnya, kemudian disaring lagi di rumah untuk menjadi air minum atau masak, boleh. Untuk mandi juga boleh, tapi tidak boleh mandi di situ. Nah, jadi ini sangat bagus ya prinsip dari penduduk desa. Sehingga sungai itu tetap jernih dan bagus. Lalu sungai itu merasa bangga. Wah, aku ini dipakai gitu ya, berguna untuk penduduk di sekitar sini. Nah, karena kebanggaan itu dia kemudian kepingin membesarkan alirannya. Dia bertanya kepada mata air, bisa enggak kamu membesarkan sedikit sumber mata air supaya aku bisa ngalir lebih panjang lagi? Mata air berkata, masih bisa ya. Masih bisa sampai agak jauh, enggak apa-apa. Coba kamu alirkan air ini. Jadi sungai itu kemudian menerobos hutan-hutan, menerobos lembah-lembah, bisa mengalir sampai ke depan, jauh ke depan. Ternyata di depan itu ada padang gurun, ya, padang pasir. Jadi di sini sangat menarik. Gambarkan ini namanya satu cerita gitu ya. Ada gunung yang kemudian dialiri, air sungai yang jernih ini penduduk di sekitar bisa menikmati, tapi si sungai kecil kepingin mengembangkan diri, akhirnya terus dia mengalir sampai ke padang pasir. Nah, sampai di padang pasir dia kaget. Waduh, bagaimana nih caranya ya? Bisa mengaliri padang pasir yang kering dan panas. Tentu susah. Dan padang pasir berkata, "Ndak bisa. Aku ndak bisa kamu aliri cuma dengan mata air segitu. Di dalamku ini sebetulnya ada banyak mata air. Orang yang lewat di padang pasir ini kalau kepingin istirahat dan minum ya bisa ada oase-oase atau mata air di balik padang pasir ini." Itu yang menyejukkan orang-orang yang sedang berjalan. Ya. Nah, kalau kamu mau menyejukkan padang pasir ini, maka kamu harus menyelam ke dalam tanah. Bergabung dengan mata air yang ada, sungai-sungai kecil lain yang ada di dalam. Nah, dengan begitu pada saatnya ketika ada orang-orang yang butuh, dia tinggal menggali oase sedikit lalu bisa menikmati air yang sejuk. Tapi kalau kamu kepingin tampil di luar, ya, membentuk sebuah sungai, nggak ada gunanya. Sebab tubuhku ini padang pasir yang sangat besar. Udara di sana sangat panas, dan kalaupun kamu memaksakan diri, dalam waktu sekedap saja, kamu akan kering, mati. Nah, sungai kecil ini nggak percaya. Dia bilang, masa sih begitu? Aku ini kan air. Ya, aku bisa memberikan kesejukan kepadamu padang pasir. Ya, padang pasir berkata, silakan saja. Dan ternyata sungguh sungai kecil yang sudah mulai sombong ingin membesarkan diri ini lalu mengalir di padang pasir. Ya, dalam waktu sekejap airnya habis. Ya, dia menjadi kering, ngalir lagi. Ya kering lagi. Lama-lama capek. Dan dia bilang betul, ternyata aku tidak bisa sendiri. Kalau aku ingin berguna, aku harus gabung dengan yang lain. Dengan kuasa yang lebih besar yang ada di dalam. Dan dengan begitu aku berguna. Maka dia menghentikan alirannya untuk ke padang pasir, dia masuk ke dalam tanah, kemudian dia berjumpa dengan mata air yang ada di sana, dengan sungai-sungai kecil yang ada di sana, menyatukan kekuatan. Ya. Supaya ketika tiba-tiba ada orang butuh air di padang pasir, dia menggali dan dia bisa menemukan
air atau oase-oase. Air yang ada di padang gurun atau padang pasir, ya, yang namanya oase itu. Nah, itu satu gambaran yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa? Karena ketika sungai itu tidak menyombongkan diri ingin tampil di depan dengan segala kebesarannya, dan dia mau merendahkan hati untuk menyelam, menyatu, menutupi dirinya tetapi berguna, maka dia bisa berkarya, dia bisa berguna. Demikian juga yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Jika kita mau berguna, maka lakukanlah dengan tulus ikhlas. Tidak perlu kita menyombongkan diri. Seperti tadi contohnya orang yang merasa kecil, atau orang yang merasa besar, atau orang yang ingin menutupi diri, hapuskan semua itu. Niat kita apa? Walaupun kita bukan orang besar, tidak berpendidikan tinggi. Tapi kalau punya niat dan kita mau menyatukan diri kita di dalam kuasa Kristus, maka kita akan tetap berguna. Ada banyak orang yang sudah mempraktekkan. Saya cuma pendidikan SD, saya cuma SMP, saya SMA zaman kuno. Tetapi saya berkata, Tuhan, saya mau menyatukan kesederhanaan ini dengan kuasa-Mu yang besar. Apa toh yang bisa saya lakukan? Ternyata dia bisa melakukan perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang ibu dan seorang bapak, jadi sepasang suami istri, mereka tidak berpendidikan tinggi, penghasilan mereka juga tidak sangat besar, tetapi mereka bisa cukup. Lalu mereka katakan, Tuhan, kami ingin berkarya bagi Tuhan. Apa yang ada pada kami ini kecil, tapi jadikanlah besar dalam kuasa-Mu. Lalu mereka mulai mencari kesempatan untuk bisa membagi makanan, entah itu makanan yang siap santap atau dalam bentuk kering, ya, kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi setiap bulan mereka itu pergi ke desa-desa, ya, atau ke gang-gang kecil di mana banyak penduduk membutuhkan makan. Dan karya itu sungguh sangat menolong. Sebab dari percakapan demi percakapan ternyata ada banyak anak-anak yang putus sekolah. Lalu mereka katakan, saya akan coba bangun ya satu yayasan untuk bisa mencari dana menyekolahkan anak-anak putus sekolah. Akhirnya bersama dengan teman-temannya yang sebaya itu seumur juga, sependidikan, sepenanggungan, seperasaan. Mereka bisa mengumpulkan uang untuk menyekolahkan anak-anak yang putus sekolah. Mereka sendiri katakan, aku tidak berpendidikan tinggi. Aku bukan orang besar, tapi aku bersama dengan Kristus. Tidak nampak diriku. Uangku kecil. Uangnya temanku kecil. Temanku lagi kecil, tapi disatukan dan dipersembahkan dalam kemuliaan Kristus. Nyatanya kami bisa menyekolahkan banyak anak. Ya. Bisa memberi makan banyak orang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang tulus ikhlas. Karena tidak menyombongkan diri, tidak ingin tampil, tetapi pekerjaannya diserahkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Maka karya itu menjadi besar. Nah, dibandingkan dengan orang yang sudah merasa besar tapi nggak punya waktu. Ya udah kasih persembahan aja yang besar. Aku punya usaha besar, keberhasilan, pekerjaan berhasil, tapi tidak punya waktu untuk Tuhan. Memang persembahan besar juga dibutuhkan dalam bentuk uang, tetapi Tuhan sangat berterima kasih kalau orang tersebut juga mempersembahkan waktunya, hidupnya, imannya untuk gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan akan dikenal bahwa gereja ini merupakan persekutuan orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, tetapi semuanya tulus. Dan ketulusan itu menjadikan persekutuan kuat dan indah. Karena dasarnya adalah kuasa kebangkitan Kristus. Yang membawa damai, yang membawa kasih, yang membawa kebenaran, yang mengubah hati, yang mengubah pikiran, yang mendorong semangat. Dan ketika setiap orang dasarnya adalah kebangkitan Kristus, maka dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, oleh karena itu, di tengah situasi kehidupan seperti ini, kita tidak perlu merasa kecil hati atau rendah diri. Tetapi sebaliknya jangan menjadi orang sombong dan membanggakan diri.
Biarlah kita tutup masa lalu kita yang mungkin kurang baik, kurang enak. Tapi tampillah sekarang dengan keberadaan saya sudah diperbaharui dalam kebangkitan Kristus. Aku mau melayani dengan tulus. Mau mendengarkan orang yang berkeluh kesah. Mau mendoakan orang yang membutuhkan dukungan doa. Aku mau berbagi hartaku supaya orang yang gak sekolah, orang yang gak makan, orang yang butuh sedikit modal bisa hidup. Dan ketika kita bisa melakukan semua itu, sungguh kita bisa berguna dibanding dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Wah, seperti sungai tadi, aku mau mengalirkan airku di padang pasir, tidak ada gunanya. Tapi ketika dia mau menyelamkan diri bersama dengan teman-teman, tidak kelihatan, dia berguna. Kita selamkan diri kita di dalam karya kebangkitan Kristus. Tidak perlu nama kita terkenal. Tidak perlu nama kita dipuji. Biarlah nama Kristus dengan kuasa yang besar. Itu yang dikenal oleh masyarakat. Yang merasakan karya kebangkitannya melalui pelayanan dan pekerjaan kita. Selamat menjadi sungai kecil yang berguna. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Ajarkan kami mempunyai hati yang rendah di hadapan Tuhan. Kami mau menyelamkan diri kami, iman kami, hidup kami di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kami tidak nampak. Tetapi Kristuslah yang semakin bercahaya. Kuasanya semakin dirasakan dan dibuktikan. Banyak orang boleh menjadi terhiburkan dan diselamatkan di dalam karya Kristus. Dan dengan demikian gerejamu akan tetap hidup sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.